Baiklah, hari ini kita akan membahas dzikir dalam perspektif hadis dan tasawuf. Mungkin dalam penjelasan kali ini tidak terlalu banyak ya, karena topik tentang dzikir ini di materi-materi yang sebelumnya kita juga sudah sering membahas bagaimana kaifiyahnya, kemudian bagaimana cara terkoneksi kita kepada Allah, itu sudah sering kita bahas. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas apa konsep zikir di dalam hadis kemudian dikorelasikan dengan tasawuf itu bagaimana. Nanti kita akan diskusikan di grup WA ya kalau ada pertanyaan. Nah, kita berangkat dulu dari definisi dzikir. Jadi secara bahasa, dzikir itu dari dzakara yadzkuru ya. Jadi artinya adalah menyebut, kemudian mengingat, memperhatikan, mengenang, kemudian mengambil pelajaran, mengenal, mengerti dan mengingat. Intinya itu adalah mengingat. Nah, mengingat itu bisa direalisasikan dengan menyebut. Nah, menyebut dengan lisan dan mengingat dengan hati atau pikiran. Ketika kita menyebut dengan lisan, maka secara otomatis hati kita menyebut. Nah, ketika hati kita menyebut, ya kan, ketika hati kita mengingat, maka secara otomatis kita akan realisasikan di kehidupan kita sehari-hari bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah termasuk zikir karena kita melandaskan segala kegiatan kita itu terkoneksi kepada Allah seperti itu. Jadi di sini ini sudah jelas yaitu adzikru itu artinya al-hifdzu li syai'in tadhkuruhu atau menjaga untuk mengingat seperti itu. Ini saya ambil dari Kamus Lisanul Arab. Kemudian wadzikru aidon asyai' yajri ala lisan. Bisa juga eh, apa menyebutkannya melalui lisan itu juga yang disebut dengan dzikir. Nah nanti kita akan membahas sebenarnya itu lebih dalaman mana sih atau bisa dikatakan lebih abdolan mana sih dzikir di dalam hati atau dzikir secara jahar seperti itu. Nah kemudian kalau Abu Ishaq maknahu udrusu mafihi atau ketika kita mempelajari sesuatu maka itu adalah dzikir. Nah, tetapi di dalam kamus tasawuf karya Solihin dan Rosihon Anwar, dzikir itu merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk setiap bentuk pemusatan Tuhan, pemusatan pikiran untuk terkoneksi terhadap Tuhan. Di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang ridho, jadi salah satu cara untuk terkoneksi dengan Tuhan itu adalah dengan zikir. Nah, zikir itu nanti akan banyak sekali caranya gitu kan. Bahkan sholat itu pun termasuk zikir seperti itu. Nah, ketika kita terkoneksi kepada Tuhan, maka kita itu zikir. Kita masuk dalam zikir. Dan zikir itu juga merupakan prinsip awal untuk seseorang berjalan menuju Tuhan. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk meniti suluk, suluk itu adalah jalan, jalan menuju Tuhan. Jadi orang yang memutuskan untuk meniti suluk maka dari itu dia adalah seorang salik yaitu prinsip awal ketika seseorang memutuskan untuk mendalami tasawuf atau meniti jalan tasawuf maka dzikir itu adalah salah satu cara awal untuk meniti jalan tersebut seperti itu ya. Jadi definisi dzikir itu adalah mengingat. Nah, mengingat itu bisa menggunakan hati ataupun bisa dengan menggunakan lisan. Nah, langsung kepada hadisnya. Jadi ini hadis tentang zikir yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang sebenarnya itu adalah perkataan Allah. Jadi seperti apa ya? Seperti Al-Qur'an tetapi dia itu hadis ini itu tidak termuat di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu isinya itu firman Allah tetapi tidak termuat di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu hadis ini disebut dengan hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi tetapi redaksinya itu adalah dari firman Allah seperti itu. Nah, jadi hadis ini bisa disebut bisa dijadikan hujjah
seperti itu. Apalagi ditakhrij oleh Imam Bukhari. Jadi kualitas hadis ini adalah sahih dan hadis ini adalah hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan seperti itu. Jadi langsung saja ke redaksinya. Yaqulullahu ta'ala ini ya. Yaqulullahu ta'ala ana inda dzanni abdi bi. Apa itu ana inda dzanni abdi bi? Abdun itu adalah artinya adalah hamba. Sesungguhnya aku itu adalah sesuai dengan perkiraan atau prasangka hambaku tentangku gitu loh. Jadi Allah itu adalah sesuai dengan prasangka atau perkiraan hambanya. Nanti untuk apa lebih detailnya akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika dia mengingatku dalam hatinya, nafsun di sini diartikan sebagai hati ya. Ketika aku ketika dia mengingat aku di dalam hatinya, maka aku juga akan mengingat gitu loh. Fi nafsi. Nah, nafsi ini saya tidak menerjemahkan ini sebagai hati ya. Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairim minhum. Jadi ketika dia menyebutku atau mengingatku di suatu jamaah, malaun itu adalah jamaah, sekumpulan jamaah manusia, sekumpulan manusia di dalam suatu jamaah, maka aku akan mengingatnya di dalam jamaah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini jamaah apa? Nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Nah, kemudian wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Shibrun itu artinya adalah satu jengkal tangan. Apabila hambaku itu mendekatiku satu jengkal tangan, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Nah, kemudian wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila dia mendekatiku itu satu dzira itu adalah satu hasta tadi, maka aku akan mendekatinya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Harwalah itu berlari. Apabila hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini apa? Jadi di dalam hadis ini itu mengindikasikan bahwasanya ketika kita berzikir selalu mengingat Allah, selalu menyebutkan Allah di dalam segala aktivitas kita, maka Allah pun akan memberi lebih dari apa yang kita lakukan seperti itu loh. Ini sudah bisa dilihat ketika kita mendekat indikasi ini sudah kita lihat ketika kita mendekat satu hasta, maka Allah akan mendekat satu depa, lebih dekat seperti itu. Dan ini mengindikasikan bahwasanya Allah itu akan selalu memberi lebih kepada hambanya, gitu loh. Nah, kemudian cara hadisnya ini saya ambilkan dari cara hadis Sahih Bukhari li Ibni Batol dan juga Fathul Bari li Ibni Hajar. Nah, apa sih maksudnya anak indagoni abdi bi? Nah, itu kan biasanya kita itu mengartikannya itu adalah aku itu adalah sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau biasanya itu dalil ini digunakan bahwasanya kita itu tidak boleh bersuudzon kepada apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita. Nah, ini ya saya sebutkan dulu syarah di dalam hadisnya yang asli. Nah, wa in asrafu ala anfusihim anahu inda dzannihim bihi minal maghfirah wa rahmah itu artinya apa? Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Di sini secara spesifik di dalam kitab tersebut bahwasanya hamba di sini konteksnya adalah orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin ini cakupannya ini akan sangat luas ya. Sebenarnya hadis ini juga masuk ke dalam pembahasan hadis akidah seperti itu loh. Jadi mukmin ini nanti kalau misalkan kita bahas lebih dalam, mukmin ini akan banyak sekali interpretasinya. Tetapi kita fokus kepada zikirnya. Jadi secara spesifik hamba di sini adalah orang-orang mukmin. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jikalau mereka itu orang-orang mukmin itu berlebih-lebihan dalam berprasangka kepada Tuhan, misalkan tentang pengampunan dan rahmat, ya kan, minal maghfirah wa rahmah, karena
di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwasanya adanya azab yang sifatnya adalah permanen atau sifatnya adalah selamanya, yaitu azab yang nantinya akan menimpa bangsa iblis seperti itu. Mereka kekal di dalam neraka. Nah, maka sesuai dengan persangkaan hambanya yang dimaksud di sini adalah misalnya seharusnya hamba tersebut mendapatkan hukuman untuk waktu yang sebentar, misalkan hambanya itu berbuat dosa, kemudian hukumannya itu sebenarnya adalah akan diberikan hukuman misalkan masuk ke dalam neraka dalam waktu yang sebentar, ya kan? Karena di sini ada kata-kata burhah. Burhah itu adalah dalam waktu yang sebentar. Nah, tetapi mereka optimis, orang-orang yang melakukan dosa ini tadi, mereka itu optimis bahwasanya mereka itu tidak akan ditimpa adab tersebut. Nah, kemudian bisa saja bahwasanya prasangka mereka itu betul-betul terjadi, bahwasanya mereka itu menginginkan mereka itu menjadi diri seorang ahli takwa dan ahlul maghfirah, iya kan? Orang-orang yang diampuni, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini akan dijadikan motivasi orang tersebut seperti itu loh. Karena tadi dia itu kan manusia itu kan tidak mungkin tidak pernah berbuat dosa, iya kan? Nah, tetapi dalam pemikiran atau prasangka orang tersebut bahwasanya Tuhan itu Maha Pengampun seperti itu. Berarti dia akan terpacu bahwasanya dia harus menjadi seorang ahlul maghfirah, orang-orang yang termasuk dalam pengampunan Tuhan. Nah, maka dari itu ini adalah sebagai motivasi sebenarnya, tetapi untuk merealisasikan untuk menjadi bagian dari ahli takwa dan juga ahlul maghfirah itu dibutuhkan dengan usaha. Karena redaksi selanjutnya setelah ana inda dzonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Nah, maka aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Maka dari itu usahanya apa? Yaitu salah satunya adalah dengan berzikir seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman itu susah untuk memahami syarah ini, maka gampangannya itu seperti ini. Tuhan itu adalah tadi ya, aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Tuhan itu adalah sesuai dengan versi kita. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, maka itu akan berdampak di dalam perilaku kita. Versi dalam artian seperti tadi yang sudah dijelaskan di dalam cara hadis, misalkan kita itu membayangkan Tuhan, jadi persepsi orang tentang Tuhan itu kan berbeda-beda ya. Jadi misalkan ada seseorang yang menganggap takut kepada Tuhan karena takut akan siksanya, maka itu akan terrealisasi dalam perilakunya sehari-hari bahwasanya dia melakukan semua kewajiban itu karena takut, ya kan? Takut karena apa? Takut akan siksaan yang nanti akan didatangkan Tuhan, karena di dalam persepsinya Tuhan itu adalah maha menghukum seperti itu. Nah, tetapi ketika kita menggambarkan di dalam versi kita bahwasanya Tuhan itu adalah maha pengampun, Tuhan itu adalah zat yang dipenuhi oleh kasih sayang, belas kasih, rahmah seperti itu, maka ketika kita melakukan dosa dalam persepsi kita adalah ketika kita memperbaiki hal itu, maka Tuhan akan mengampuni dan itu akan terpancar di dalam perilaku kita sehari-hari. Ketika kita berbuat salah, karena manusia itu tidak pernah luput dari salah, maka kita akan serta-merta langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Yaitu dengan apa salah satunya? Salah satunya itu adalah dengan berzikir. Nah, maka dari itu ketika seseorang ingin istiqomah di dalam zikirnya, maka di pertemuan yang kemarin ya tentang ridho ya, maka harus dispesifikan dulu motivasi dalam terkoneksi kepada Tuhan itu motivasinya apa, sehingga nantinya kalau motivasinya itu sudah jelas, maka akan menghasilkan keistiqomahan dalam berzikir seperti itu. Nah, kemudian di dalam caroh yang selanjutnya, fa'in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Ketika dia itu mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya juga fi nafsi. Nah, ini nafsun di sini saya tidak menerjemahkan dalam hati Tuhan atau dalam jiwa Allah seperti itu. Indakaroni tanzih itu adalah tulus. Ketika seseorang itu berzikir dengan tulus, mengingat Tuhan itu dengan penuh ketulusan, buat
mentakdis dan mensucikan, intinya itu adalah mengagungkan. Ketika kita berzikir itu kita mentanzih, kita tulus dalam berzikir, kemudian kita juga mengagungkan, mensucikan Tuhan. Siron di sini itu kita sering mengartikannya secara rahasia, tetapi yang pasnya itu adalah secara terselubung. Nah, bakar tubuh bisa wabi warohmah siron, dan Tuhan itu akan memberikan setimpal ataupun lebih baik seperti itu. Dan ketika dia itu berzikir kepadaku, mengingatku di dalam jiwanya, di dalam hatinya dengan tanzih dan dengan takdis secara terselubung di dalam hati, maka aku akan mengingatnya dengan cara apa? Melimpahkan pahala kebaikan dan juga rahmah dengan kasih sayang yang juga terselubung. Nah, terselubung ini dimaksudkan karena tadi orang itu terkoneksinya itu adalah menggunakan hati, maka Tuhan itu akan membalasnya juga dengan terselubung. Yang bisa merasakan itu adalah hati orang tersebut. Nah, jadi di poin yang pertama, zikir yang sifatnya itu tulus dan mensucikan Allah dengan terselubung, maka Allah akan mengingatnya dengan limpahan pahala kebaikan dan rahmat dengan terselubung. Artinya apa? Bahwasanya mentanzih dan juga mentakdis dengan cara apa? Kalau kemarin itu kan kita harus acceptance dulu. Ketika kita mau berzikir, ketika kita ingin berkoneksi, berarti kita harus acceptance dulu. Ya, kita harus menerima dulu apa yang ada di dalam diri kita buruk. Maka ketika kita mengakui bahwasanya kita buruk, oh berarti saya harus bertobat. Nah, berarti kita itu menspesifikkan motivasi kita ketika kita berzikir, yaitu ketika kita berpikir karena saya itu adalah seorang pendosa, maka berarti motivasinya adalah saya harus bertobat. Jadi ketika mentanzih, yaitu mentanzih ini adalah dengan tulus, mentakdis, dengan mensucikan, itu adalah mengharap bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa kita. Nah, itu adalah spesifik. Ketika kita bertobat, berarti harapan kita apa? Motivasi kita apa? Motivasi kita adalah diampuni dosanya. Nah, itu adalah cara mentanzih dan juga mentakdis. Allah Maha Pengampun, kemudian saya mengagungkan ini dengan penuh ketulusan, yang mana saya mengharap bahwasanya dosa saya itu akan betul-betul dilebur, akan betul-betul diampuni, seperti itu. Jadi menspesifikkan dulu motivasi kita. Atau ketika kita sakit, misalkan kita spesifikkan dulu, oh saya sakit, berarti saya menerima bahwasanya saya sakit. Nah, cara mentanzih dan mentakdisnya itu adalah bagaimana agar ketika kita meminta kepada Tuhan itu adalah meminta kesembuhan dengan cara berikhtiar, karena kita sudah acceptance bahwasanya kita sakit. Nah, ketika kita berzikir, maka tujuan kita apa? Yaitu meminta kesembuhan. Itu adalah spesifik. Nah, jika motivasi kita sudah spesifik ketika kita terkoneksi dengan Allah karena zikir, nah dengan cara zikir karena zikir itu adalah salah satu media untuk terkoneksi kepada Allah, yang kita akan merasakan pahala dan rahmatnya itu melalui hati. Misalkan ketika kita berdoa, berzikir seperti itu, kemudian karena hati itu ketika kita menggunakan hati itu kan hakikatnya itu, esensi dari zikirnya itu akan lebih dalam. Maka dari itu ketika kita merasakan ketenangan karena sudah menspesifikkan apa yang kita mau, seperti itu kan, maka dari itu ketika kita mendapatkan kemenangan itu adalah bentuk dari pahala atau pahala kebaikan dan juga rahmat yang diturunkan Allah melalui hati. Kita bisa merasakannya bahwasanya oh saya bisa menerima sakit saya bisa menerima masa lalu saya, dan saya sekarang tenang karena saya sudah mengakui itu. Maka dari itu adalah maksud dari as-sawab warohmah siron, gitu ya. Nanti kalau ada yang belum dimengerti maka kita bisa membahas di grup ya. Nah, kemudian ketika kita sudah sempurna memaknai zikir tersebut, maka akan melahirkan istiqomah atau langgeng di dalam zikir. Maka dari itu banyak orang ketika 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 dia tidak menspesifikkan motivasinya ketika dia berzikir, ketika dia sholat, gitu kan, yang mana mungkin dia ingin bertaubat tapi dia belum acceptance
tentang kekurangan yang ada di dalam dirinya, maka dia akan kembali lagi, seperti itu loh. Maka dari itu adanya tobat yang betul-betul tobat, yang tidak mengulangi kesalahan yang telah lalu, itu adalah ketika dia sudah istiqomah, ketika terkoneksi kepada Tuhan. Maka dari itu ketika sudah terkoneksi, sudah istiqomah nih pikirnya, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dia perbuat. Maka itu akan istiqomah. Nah, kemudian di dalam syarahnya itu juga disebutkan dzikrul khofiyah, zikir secara sembunyi-sembunyi itu sesungguhnya lebih afdol daripada zikir dengan terang-terangan. Ini maksudnya apa? Kalau secara tekstual di dalam apa ya? Di dalam syarah hadisnya ini tadi kan dikatakan di dalam hadisnya itu bahwasanya wa in dzakarani fi malain. Malain ini diartikan adalah manusia. Ketika kita berzikir secara jahar di depan manusia, ya kan, zikirnya itu maksudnya itu ya seperti apa kita lafadzkan secara lisan di depan manusia, maka Allah itu akan mengingatnya di dalam jamaah. Malaun di sini adalah jamaah yang lebih baik daripada manusia itu, yaitu kalau di dalam caranya itu adalah di kalangan malaikat seperti itu. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwasanya zikir khafi itu lebih baik daripada zikir jahar. Zikir jahar itu juga ada, maksudnya ada pahalanya, yaitu tadi Allah itu akan mengangkat derajatnya lah ketika kita melanggengkan zikir di depan orang-orang yang zikirnya itu secara lisan, itu maka Allah itu akan mengingatnya itu di kalangan malaikat. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah itu akan memberikan lebih baik. Nah, bahwasanya bukan berarti kemudian zikir secara jahar itu jelek, tidak, tetapi akan lebih afdol jika kita itu juga menyertai zikir secara khafi, zikir secara tersembunyi. Nah, di sini dijelaskan, ini secara tekstual ya di dalam syarahnya, bahwasanya seseorang yang berzikir secara tersembunyi, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya tanpa diketahui orang lain, yaitu melalui hatinya itu tadi, finafsi. Nah, jadi ketika seseorang itu berzikir secara tersembunyi, secara khafi, maka rahmat dan juga sawabnya itu bisa dirasakan oleh orang tersebut tanpa diketahui juga oleh orang lain. Tetapi jika seseorang itu berzikir secara terang-terangan, secara lisan, maka Allah akan melimpahkan pahalanya, yaitu akan ditunjukkan di depan atau akan diingat di depan malaun a'la. Apa itu malaun a'la? Yaitu bangsa malaikat seperti itu. Tetapi secara kontekstualnya dari dari syarah hadis tersebut bahwasanya zikir khafi ini bukan zikir jahar itu jelek, bukan, itu bahkan ada jelas sudah ada pahalanya tersendiri, yaitu akan disebutkan di depan malaun a'la, yakni malaikat, para malaikat. Tetapi secara kontekstual, kenapa zikir khafi itu lebih utama? Karena hakikat orang yang berzikir itu adalah dalam kehadiran hatinya. Dia ketika berzikir menggunakan hati, yaitu ketika dia dan juga mentanzih, menspesifikkan apa motivasinya dalam berzikir, maka itu akan menyebabkan kehadiran hati dan esensi zikir itu akan lebih dalam. Nah, sedangkan zikir jahar, zikir menggunakan lisan, itu adalah zikir yang ada di permukaan. Hanya di permukaan saja, tetapi belum tentu esensinya itu orang itu dapat. Tapi ini tidak jelek seperti itu, karena Allah pun akan memberikan pahala untuk orang-orang yang berzikir jahar, cuma lebih afdol ketika seseorang itu berzikir secara khafi. Nah, zikir yang ada di permukaannya itu saja, itulah yang disebut dengan zikir melantunkan secara lisan, karena ketika kita melantunkan secara lisan bisa jadi itu tidak disertai dengan kehadiran hati, tetapi akan lebih baik ketika itu dua-duanya, bahwasanya zikir lisan itu juga ditunjang dengan zikir hati seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lewat diskusi grup. Terima kasih.